Oke, Tak. Udah, Tak? Udah. Nah, oke. Kita ngobrol santai dulu ya. Jadi gini, pertama terkait dengan CV. Apa yang kamu masih bingungin atau masih pengen sharing terkait dengan CV sejauh ini? Yang pertama, Pak, sebaiknya CV itu kan biasanya ada CV yang full of color banget ya, yang kreatif banget. Terus ada juga yang putih polos aja kayak gitu, tapi sudah mencakup semua informasi yang dibutuhin. Nah, itu sebenarnya HR itu lebih nyari yang gimana? Dia lebih yang polos aja atau yang full of color? Oke. Jadi kamu di sini, kok aku ininya bentar ya. Ya, Jadi kamu di sini pengen tanya terkait dengan ATS maupun yang desain gitu ya? iya. Nah, oke, pertanyaannya bagus. Jadi, ini aku jawab ya. Pertama, CV itu dua-duanya ini penting. Jadi, kamu nggak bisa bandingin mana yang lebih bagus, dua-duanya bagus. Nah, salah satu akan terlihat lebih bagus pada saat kamu gunakan di suatu tempat. Jadi, kalau kamu ngelamarnya caranya begini, ini lebih unggul daripada ini. Kalau caranya begini, ini lebih unggul daripada yang lain gitu ya. Gitu. Tapi yang harus kamu ingat yang pertama kali adalah pastikan informasi yang ada di CV itu benar dulu. Oke? Jadi dari sisi informasinya lengkap gitu ya, benar-benar yang kita alami, cara nulisnya pun juga harus benar gitu. Mungkin kita ngalami tapi cara nulisnya salah gitu. Itu akan kurang menonjol karena pada dasarnya kan CV kan mempromosikan diri kita gitu ya. Itu. Iya. Contoh misalkan kamu punya pengalaman kerja gitu ya. Misal kamu udah punya pengalaman kerja tapi kamu lupa pengalaman kerja sama sekali nggak kamu tulis gitu katakanlah, jadi lupa aja gitu, udah kamu susun tuh CV-nya, kamu bikin desain warna-warni bagus, kamu bikin yang putih atau sistem ATS gitu ya, ya dua-duanya kalau kamu buat ngelamar apakah menarik ya, enggak gitu, malah jadi aneh gitu, paham ya, karena informasi yang penting tuh informasi utamanya pastikan tuh udah bener dulu, udah masuk dulu, oke. Oke, udah benar. Nanti kita bahas ke sana ya gitu. Saat kita sudah oke, sudah berdamai dengan informasi-informasinya selengkap mungkin ya. Ingat banyakin kata kunci, nanti kita bahas ke sana. Selanjutnya adalah silahkan pilih mau dibikin salah satu atau bikin salah dua. Pertama, aku bahas terkait dengan yang ATS dulu gitu ya. Gitu. ATS itu apa namanya? Applicant Tracking System. Jadi CV-mu itu akan diseleksi oleh suatu sistem. Perusahaan yang menggunakan ini biasanya perusahaan-perusahaan yang memang biasanya itu pelamar, itu banyak banget nyeleksinya, kalau lewat manual gitu kan lama gitu. Nah, sehingga gitu ya, ada suatu sistem yang dipakai untuk memproses semua lamaran itu untuk diambilin kata kuncinya. Jadi CV diambilin kata kuncinya, lowongan itu kan pasti ada posisi yang dibutuhkan, kan pasti ada fungsi kata kunci juga, dicocokin gitu. Nanti kecocokannya ini bisa lewat rasio persentase berapa persen. Nah, makin tinggi rasionya gitu ya, itu makin akan kemungkinan lolos ke tahap selanjutnya itu makin tinggi gitu. Itu sisi ATS. Kelebihan dari ATS itu apa? Itu tadi CV-nya bikinnya simple gitu ya, prosesnya cepat. Biasanya kalau kamu mau pakai ke perusahaan-perusahaan multinasional yang gede-gede gitu ya, atau startup yang udah gede-gede gitu ya, yang udah unicorn, decacorn gitu yang gede-gede biasanya pada punya gitu. Itu adalah kelebihannya. Nah, nanti kamu pelajarin dulu gimana cara nulis yang ATS yang benar gitu. Oke, yang standar-standar aja dulu, desain nggak usah banyak-banyak, nggak usah kasih foto, ada informasi pribadi kayak nomor telepon, tanggal lahir, cara jelas, menggunakan bahasa Inggris kalau bisa, jangan pakai font yang aneh-aneh, yang standar aja dulu gitu. Oke, itu terkait dengan yang ATS. Kelebihannya itu tadi, kalau kamu bisa ngelamar lewat baik email maupun website perusahaannya langsung, di mana perusahaan itu kamu tahu bahwa ini kemungkinan yang lamar banyak. Biasanya perusahaan gede itu udah banyak punya. Yang kedua, itu adalah menggunakan CV yang desainnya macam-macam. Oke? Kelebihan sisi desain ini adalah biasanya gitu ya, ada faktor yang apa ya namanya, dinilai dari sisi desain itu. Karena kalau dengan kamu desain dengan baik, jadi memberikan CV kan niatnya dua, memberikan informasi bahwa ini loh saya sesuai kualifikasi gitu ya. Yang kedua di sini adalah menunjukkan seberapa niat kamu ngelamar kerja. Kalau ada orang desain
tapi desainnya warnanya nabrak-nabrak, nggak jelas, nggak rapi gitu ya, bahkan ada typo nggak dibenerin. Itu kan ibaratnya kayak wah ini orang terkait karir aja mas seperti ini gitu. Tapi kalau desainnya bagus gitu ya, rapi, informasinya juga udah bener, itu akan mempermudah recruiter untuk melihat gitu, atau misalkan user yang lihat oh ini poin-poinnya di sini gitu. Nah ya cara yang ini akan sangat bagus misalkan kamu ngelamarnya itu ke perusahaan ya, kita mungkin pasti ya lamar ke suatu perusahaan memang banyak gitu ya, tapi bisa dibilang relatif nggak terlalu banyak lah CV yang masuk ke sana. Atau misalkan kamu ngelamarnya itu langsung melalui alamat email atau kontak dari si recruiter ini, misal kamu kenal di LinkedIn gitu kan, terus kamu lihat beliau ada postingan gitu ya, lowongan kerja, terus ada emailnya tuh nama depannya nama dia dulu tuh gitu, gitu, gitu. Ini, nah itu dikirim nggak apa-apa gitu. Kalau yang penting desainnya bener. Ingat ya, desain itu kalau berlebihan nggak bagus gitu. Karena niatnya desain itu adalah menonjolkan bahwa saya itu orangnya rapi, saya orangnya niat, saya orangnya bagus. Jadi lebih kayak sama-sama diekstrak infonya, tapi desain tuh lebih dari sisi visualnya tuh lebih menarik gitu. Gitu. Jadi kayak cocok untuk yang memfilter menggunakan mata gitu. Tapi kayak ATS dia lebih kayak yang bener-bener to the point-nya aja gitu. Yang penting kata kuncinya bagus gitu. Dua-duanya bagus. Kamu mau punya dua versi nggak apa-apa. Yang versi ini aku buat ngelamar ke sana, yang ini pakai ini gitu ya, nggak apa-apa. Atau pilih salah satu yang nggak apa-apa. Wah, aku pakai sistem ATS saja. Karena yang penting tuh kata kuncinya, desain nggak penting. Esensinya kan aku punya skill-nya gitu. Boleh. Atau ya udah aku ada skillnya, tapi aku pakai desain aja karena CV-ku ini juga bakal dinilai sama mata, dan kebetulan aku punya network, atau aku malah senang sekali kalau CV-ku bisa dinilai langsung oleh mata recruiter gitu. Jadi aku bikin seperti ini sebagai bentuk aku tuh juga niat loh bikin seperti ini. Aku nggak bilang ini nggak niat, tapi ini dua ini strategi. Tinggal milih aja gitu. Ada lagi nggak pertanyaan apa yang pengen didiskus gitu? Itu jawabannya kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Terus Pak Apalagi yang tadi kan sempat mention tentang bahasa Inggris ya, baiknya pakai mm, bahasa Inggris. mm, Seberapa pengaruhnya sih kalau kita pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Indonesia? Terus kalau misalnya CV kita pakai bahasa Inggris, cover letter kita terus atau body email kita harus bahasa Inggris juga nggak sih Pak? Oke, jadi begini ya, CV akan terlihat lebih menarik menggunakan bahasa asing. Oke? Karena di sana kamu sekaligus pamer bahwa kamu bisa itu. Oke? Aku bilang lebih menarik. Aku nggak bilang CV pakai bahasa Indonesia menarik nggak menarik, tapi pakai bahasa asing. Aku ngomong bahasa Inggris ya, bahasa asing. Itu lebih menarik. Oke? Tapi kita lihat bahwa memang yang umum itu ya pakai bahasa Inggris, standar lah ya, zaman sekarang standar. Sehingga pakai bahasa Inggris. Lalu terkait dengan penggunaan bahasa pada lamaran, pada CV, itu bagusnya bagaimana sih gitu. Urutan yang pertama paling bagus adalah lakukan sesuai arahan saja dulu. Jadi kalau memang diminta ya, ada di situ tercantum, di lowongan itu tercantum CV menggunakan bahasa Inggris gitu. Karena dia menyantumkan seperti itu, maka ikuti gitu. Enggak, jangan asal tembak gitu. Oke, ikuti. Kalau CV-nya pakai bahasa Inggris ya, kalau lewat email ya emailnya bahasa Inggris. Kalau ada surat lamaran gitu ya, ya lamarannya bahasa Inggris. Kecuali dokumen-dokumen yang udah disahkan ya nggak bisa kamu ganti-ganti. Gitu. Kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa, atau bahasa yang lain gitu ya. Lalu selanjutnya kalau memang di CV tuh nggak dicantumin tuh harus pakai bahasa Inggris. Tapi aku ngelihat CV-nya pakai bahasa Inggris, apa lowongannya pakai bahasa Inggris. Kira-kira aku pakai bahasa apa? Pakai Inggris aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lowongannya pakai bahasa Indonesia, aku harus pakai bahasa apa? Aku bisa bilang kalau lowongannya pakai bahasa Indonesia, kamu jawab pakai bahasa Indonesia bagus, kamu pakai bahasa Inggris lebih bagus. Tapi aku nggak bilang selalu ya, oke? Karena di sini itu lebih ke faktor itu tadi, gitu, oke? Karena yang pakai ATS itu biasanya pakai ATS dia kata-kata kuncinya itu memang pakai bahasa Inggris, ATS itu biasanya gitu, oke? Tapi kalau CV-nya pakai lowongannya pakai bahasa Inggris, kamu ngirimnya pakai bahasa Indonesia, aku nggak ngerekomendasiin gitu. Tapi pernah ada nggak orang yang lowongannya bahasa Inggris, ngirimnya pakai bahasa Indonesia, tapi tetap keterima? Ya ada. Tapi aku nggak ngerekomendasiin. Tapi kalau sebaliknya, nggak, menurutku nggak apa-apa. Lebih lebih cenderung ke nggak apa-apanya
gitu. Tapi kalau dibalik gitu ya, aku nggak nyaranin sih. Itu terkait dengan bahasa. Ingat ya, bahasa asing itu bikin lebih menarik gitu. Karena kamu sekaligus pamer di situ sih. Dan memudahkan kalau pakai sisi ATS gitu. Berarti kalau misalnya CV-nya bahasa Inggris, cover letternya atau surat lamaran kerjanya harus bahasa Inggris juga nggak? Betul, Body emailnya? bahasa Inggris. Ya, Nggak bisa nyampur-nyampur ya, misalnya body emailnya pakai bahasa Indonesia. Jadi, itu kelihatan aneh. Itu kelihatan aneh. Tapi ada nggak yang pernah keterima kerja dengan cara seperti itu? Ya ada. Tapi kan itu bukan tempatnya maksudku. Itu bukan tempatnya ya itu. Konsistensinya itu. Jadi lamaran bahasa Inggris ya ini bahasa Inggris kan biar lebih menarik. Kalau gitu. Oke? Oke. Aku nggak rekomendasiin kalau beda ya gitu. Apalagi yang tentang organisasi, penting nggak sih organisasi itu ada di CV kita? Oke, jadi gini, kita ngomongin dua ya, orang yang sudah punya pengalaman kerja sama orang yang masih fresh graduate. Oke? Fresh graduate itu yang dinilai oleh HR adalah potensinya sebenarnya sama. Fresh graduate maupun enggak di tahap rekruter awal gitu ya. Yang dinilai itu adalah dari sisi potensinya dia. Dia punya potensi seberapa hebat sih. Nah, bisa dilihat sebenarnya gini, kalau CV fresh graduate itu akan menarik kalau ada balance. Balance antara apa? Kegiatan akademis sama kegiatan non-akademis. Jadi fresh graduate itu, ini bahasaku ya, aku bahasain begini. Fresh graduate itu kelihatan lebih menarik pada saat ada keseimbangan antara pengalaman akademis dan non-akademis. Ibaratnya kayak gini loh. Ini loh pengalaman pendidikan saya, jurusan saya, IPK saya tinggi loh gitu ibaratnya. Tapi di balik pengalaman pendidikan saya ini gitu ya. Di balik pendidikan saya ini, saya juga punya pengalaman di luar juga loh, nggak cuma buat belajar. Ini loh aku ada magang, ada organisasi, ada kepanitiaan. Jadi balance, oke? Ini aku anggap sebagai fresh grade. Tapi kalau ada fresh grade nggak balance, gimana? Misalkan IPK nggak terlalu tinggi, ya nggak masalah. Biasanya kalau IPK nggak terlalu tinggi, pasti akan ditelisik. Ini anak kenapa ya? Oh, ternyata IPK nggak terlalu tinggi karena dia part-time juga, misalkan gitu. Atau dia part-time, terus organisasi juga banyak, wajar dong gitu. Ada kewajaran di sisi situ. Tapi yang dinilai di awal sebenarnya balance-nya ini. Kalau dua-duanya bagus, nggak masalah. Ada kandidat yang seperti itu. Tapi kalau nggak gitu, tapi bisa dibayangin, akademisnya nggak bagus, organisasi juga nggak banyak-banyak amat, cuma anggota-anggota doang, bukan anggota organisasi, cuma seminar lagi. Nah, sisa hidup dia buat apa? Berarti kan nggak produktif nih anak, paham ya? Gitu. Ini cara menilai fresh grade itu seperti itu. Ngelihat potensinya tuh seberapa balance ini, dan kalau misal nggak balance, itu ada alasan-alasan yang logis nggak gitu. Gitu. Yang sebenarnya masih ada potensi nggak gitu. Itu dari sisi situ. Tapi kalau untuk orang, jadi di sini bisa untuk menjawab pertanyaanmu ya, kesimpulannya adalah untuk seorang fresh grade organisasi itu penting. Penting sekali. Oke. Nah, sekarang aku ngomong terkait dengan orang yang punya pengalaman kerja gitu. Orang yang punya pengalaman kerja yang penting itu dua. Satu pengalaman kerjanya, dua prestasinya di tempat kerja. Gitu. Ini yang paling utama. Kamu pernah kerja di mana? Nggak peduli itu kerja sebagai karyawan tetap, karyawan kontrak, ya part time, atau mungkin kamu entrepreneur gitu, atau kamu freelance, atau kamu internship dibayar, internship nggak dibayar gitu ya. Tapi kamu perannya sebagai apa dan ada prestasinya nggak di sana gitu. Itu yang akan dilihat dulu. Orang yang punya pengalaman kerja itu akan dilihatnya dari sana. Nah, dengan kata lain, kalau tadi ya fresh grade punya pengalaman kerja, ya itu pasti wow dong dibandingkan dengan fresh grade yang ada pengalaman kerja gitu. Misalkan ada sama-sama berorganisasi, sama-sama nilainya bagus. Yang satu punya pengalaman magang banyak, yang satu enggak. Pasti takarannya beda. Tapi untuk pekerja, jangan lupa fokus utamanya adalah pernah kerja di mana sebagai apa, terus akhirnya punya kemampuan teknis apa, dan ada prestasi apa gitu. Organisasi aku bilang nggak tetap penting, tapi dia di bawahnya levelnya gitu. Jadi paling tinggi itu adalah pengalaman kerja dan prestasinya. Yang level keduanya itu misalkan kalau ada pelatihan yang hubungan sama sertifikasi atau apa yang peningkatan kemampuan. Oke? Gitu. Karena ada sedikit maklum kalau misalkan dia punya pengalaman kerja padat, pengalaman training padat sehingga dia nggak bisa ikut organisasi gitu.
Karena dia dianggap bahwa kalau dia menjalankan fungsinya di pekerjaan dengan baik, berprestasi, gitu ya, berarti dia bisa ambil peran dalam organisasi perusahaan tersebut dengan baik dong, ya nggak? Gitu. Jadi pengalaman organisasi waktu dia kuliah, dalam tanda kutip, rada diabaikan, karena dia bisa berfungsi, namanya kerja itu kan organisasi yang dibayar kan, gitu. Sehingga ya udah gitu. Jadi penting nggak organisasi di pengalaman kerja? Sama pentingnya. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah pengalaman kerjanya, prestasinya di tempat kerja, dan pengembangan diri apa yang dia lakukan selama di periode kerja. Baik pengembangan diri training dari perusahaannya maupun training-training di luar yang itu merupakan inisiatif dirinya. Gitu. Ini nggak perlu dicatat videonya, nanti aku upload, bisa ditonton kamu sama teman-teman yang lain. Biar diingat-ingat. Oke. Apalagi menarik nih. Pertanyaan kedua dari terakhir yang kan biasanya di CV ada tentang saya ya atau about me profile. Itu yang paling penting kita cantumin di situ apakah kesimpulan dari CV kah atau bagaimana ya? Oke, Yang about. aku jelasin komplit ini, walaupun nanti aku bakal bikin video khusus terkait about me ini ya. Aku jelasin dulu. About me itu tidak hanya ada di CV, tapi ada di banyak tempat nantinya. Tapi about me itu harus diawali dengan di CV. Pada saat about me di CV benar, dia bisa dipakai di banyak tempat. Jawab pertanyaan kamu, about me ini gunanya buat apa dan maksudnya apa? About me atau summary CV atau ringkasan gitu tentang saya gitu ya. Itu adalah ringkasan dari apa yang sudah. Jadi gini, itu adalah ringkasan dari siapa kamu, apa yang sudah kamu lalui, dan akhirnya kamu sekarang bisa apa gara-gara melalui itu semua. Jadi fokus saja menyampaikan hal yang sifatnya teknis dulu. Yang sifatnya soft skill gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Bahkan nggak usah dicantumin, nggak apa-apa. Gitu. Tadi kata kuncinya adalah siapa kamu sudah melalui apa, dan sekarang jadi bisa apa. Gitu. Perkenalkan, nama saya Handi, seorang lulusan jurusan marketing dengan IPK 3,8 dari Universitas ABCD, misalkan begitu. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun, gitu, yaitu sebagai sales selama 3 tahun, admin 1 tahun, dan ini misalkan apa, sekretaris selama 1 tahun, gitu, titik, gitu kan. Saya memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dengan, kamu bisa sebut sektor-sektornya, gitu, misalkan sales dan marketing, digital marketing, penjualan lah, ini itu, gitu, atau administrasi bisnis apa-apa gitu, atau langsung kamu sebut software-softwarenya. Saya memiliki pengetahuan dan pengalaman gitu ya terkait dengan pengoperasian, misalkan Microsoft Office, SPSS, CorelDRAW, Adobe Premiere, dan lain-lain, yang didukung dengan kemampuan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yang baik, titik. Saya memiliki prestasi antara lain ini, titik, gitu. Udah, nggak usah kamu sebut saya adalah orang yang semangat, rajin, mampu bekerja di bawah tekanan, mampu bekerja individu maupun di tim gitu. Karena sifat itu semua pasti ada di orang-orang yang tadi punya pengalaman, apalagi nyebut ada prestasinya. Karena yang kamu sebut ini adalah soft skill. Soft skill itu akan otomatis muncul pada saat technical skill kamu lakukan dengan baik, berulang-ulang dalam periode tertentu. Kamu dikasih kerjaan 1 kelar, ya kan? Kasih kerjaan 10 kelar. Kasih kerjaan 100 kelar di hari yang sama. Ngeluh juga enggak, tapi tepat waktu. Kalau kamu ngelakuin itu ya dalam periode lama, maka kamu otomatis punya soft skill. Apa? Mampu bekerja di bawah tekanan. Karena tekanan itu nggak berasa di kamu, tapi kamu nggak sadar, akhirnya kamu punya kemampuan itu. Gitu ya. Gitu. Jadi soft skill itu kebentuk dari pengulangan kemampuan teknis dengan benar dalam periode tertentu, otomatis muncul. Sehingga di summary atau about me itu tulis saja yang kayak tadi, kamu siapa, udah melakukan apa, akhirnya bisa apa. Nah, anggap aja nanti kamu udah tahu ya mau ngisi apa ya tadi ya. About me yang ada di CV, dia bisa dipakai di mana-mana. Contoh pertama, kamu taruh di body email atau di surat lamaran di paragraf kedua.
gitu. Kalau kamu ngelamar kerja gitu ya, paragraf pertama itu kan pengenalan diri dan sampaikan maksud gitu ya. Perkenalkan, nama saya Tita, seorang lulusan universitas ini atau jurusan ini, universitas ini, dengan pengalaman kerja selama 5 tahun, titik, gitu aja. Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini, berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya terima melalui misalkan LinkedIn, titik. Itu kan paragraf pertama. Paragraf kedua, masukin itu tadi ringkasan soal about me, gitu. Saya adalah orang yang memiliki pengalaman bekerja sebagai ini. Saya memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait dengan ini. Saya juga memiliki prestasi ini, titik. Sebagai bahan pertimbangan. Nah, tadi ringkasan CV, dia kalau di surat email, jadi ringkasan CV ini kalau ditaruh di tempat lain, dia bisa dikasih kepala maupun ekor, gitu. Ekornya ya ini tadi, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik dua apa, kan kayak gitu. Ini contoh dikasih ekor ya, tapi kan pada dasarnya kan adalah about me, ya kan, gitu. Kemana lagi selain tadi pertama di tubuh email, kedua di surat lamaran, bisa about me di LinkedIn, gitu. About me di LinkedIn kan ringkasan, ya kan. Nah, isilah ke sana, bisa kamu kopas tuh, nanti dimodif. Yang tadinya paragraf, dibikin bullets titik-titik hitam ke bawah gitu ya. Itu. Atau yang lain di mana kamu punya job street nih, misalkan ngelamar pekerjaan. Misal klik gitu ya. Terus nanti kan ada halaman, ada kolom kecil tuh 200 karakter mempromosikan diri, ya kan? Ya about me-nya bisa ditulis di situ gitu. Atau buat apa lagi about me? Ya kamu kalau punya teman di LinkedIn, kamu punya teman di LinkedIn gitu ya, kenalan gitu ya. Misal kamu ngelihat nih ada recruiter, terus dia posting lowongan kerja, terus di situ ada arahannya, bagi yang berminat silahkan kirimkan DM ke saya gitu kan. Akhirnya kan kamu add friend gitu kan. Terus habis itu kamu kan menyapa dulu dan menyampaikan maksud dong gitu. Kan ada perkenalan. Nah, di dalam situ kan ada gitu. Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan berdasarkan informasi yang Ibu post gitu. Sebagai informasi saya adalah seorang gini. Nah, udah. Bisa kemana-mana itu about me. Jadi about me di CV bener, harusnya di tempat lain itu benar. Tapi kalau bikin about me di CV masih tadi ya, saya adalah orang yang semangat, rajin menabung, mampu bekerja dalam tim individu gitu-gitu, kebanyakan soft skill-nya kamu lupa menunjukkan apa yang sudah kamu lalui, kamu siapa, dan akhirnya sekarang kamu bisa apa. Ya di mana-mana akhirnya apa? Kamu yang punya kemampuan luar biasa jadi kelihatan biasa aja kan? Itu bukan karena masalah kamu nggak ada kemampuan, kamu bisa, aku sodorin komputer mungkin bisa, aku sodorin softwarenya mungkin bisa, apa sih kerjaan bisa, tapi cara promonya itu loh, gitu ya, gitu sih jawabannya. Berarti about itu lebih ke promosi diri ya? Iya, promosi tapi nyebut tadi ya, apa yang kamu siapa, apa yang sudah kamu lalui, akhirnya kamu bisa apa, itu aja fokusnya, lebih fokus ke arah sana, ke teknis gitu ya. Nah, gitu. Ada lagi nggak pertanyaan terkait dengan CV gitu, yang mungkin belum terjawab dengan ini masih general ya. Aku nggak perlu buka CV-mu, mungkin udah pada terjawab ya gitu. Bagian mana gitu. Baiknya CV itu berapa halaman ya? Kan ada yang biasanya 2 halaman karena nggak cukup. Baiknya itu kita hilangkan sebagian informasi biar cukup 1 halaman, atau kita masukkan informasi tapi lebih dari 1 halaman. Oke, bentar. Jadi begini. Terkait dengan CV, oke. Ingat ya, bikin CV itu niatnya itu saya akan memberikan info, bukan ngejar halamannya, oke? Karena pada dasarnya CV itu boleh 1 sampai 3 halaman lah, itu normal kayak gitu. Dan rata-rata itu 2 halaman. Jadi bikin CV itu jangan ngejar halamannya, tapi ngejar isinya. Kalau memang 1 halaman nggak cukup gitu ya, ya sudah nggak masalah 2 halaman gitu. Yang penting informasi semuanya masuk. Informasi pribadi, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan, skill kamu, training, sertifikasi, prestasi kamu, mungkin ada referensi, masuk semua. Oke? Gitu. Sehingga esensinya itu ya udah. Kalau memang nggak cukup gimana? Ya bukan 2 halaman.
gitu. Nggak ada orang yang bilang CV itu harus 1 halaman. Oke, 1 halaman itu malah resume gitu. Itu 1 halaman karena to the point. Tapi kalau nggak cukup 2 halaman ya nggak masalah. Gitu, oke? Jangan ngejar halamannya, ngejar esensinya gitu. Masukin aja. Oke? Karena CV itu rata-rata jadi ada namanya aturan umum, tapi ada yang kewajaran gitu ya. Wajaran tuh ya CV 2 halaman is oke lah gitu. Nggak harus jangan pernah ngejar halamannya, kebalik gitu. Ya halaman yang mengikuti info. Kalau penting ya penting. Nanti penting atau enggak tergantung konteksnya gitu. Kalau pengalaman kerjamu banyak, ya masukkan yang relevan saja. Tapi kalau memang kamu fresh grade, nggak ada pengalaman kerja, kalau yang nggak relevan kamu hilangin, ya apa, nggak ada penggantinya, daripada kosong masukin aja gitu. Gitu ya. Apalagi? Mungkin kita balik ke LinkedIn lagi ya, Pak. Oke, balik ke LinkedIn. Apalagi tuh? Yang paling saya penasaran tuh, penting banget nggak sih atau ngaruh banget nggak sih yang ada itu yang open to work di profile kita kalau kita lagi nyari kerjaan yang Oke. Jadi fitur open to work itu fitur yang baru muncul beberapa tahun terakhir ini ya. Aku lupa tahunnya. Karena dulu aku punya LinkedIn itu nggak ada itu. Open to work, hiring gitu nggak ada. Orang Indonesia juga belum banyak itu. Semua orang posting di LinkedIn pakai bahasa Inggris. Aku juga heran tuh. Aku ngalamin masa itu. Gitu. Ya, itu. Ya, I know. Nah, open to work ini gitu ya. Dia itu akan membantu dua sih sebenarnya. Kan ada recruiter yang punya akun premium gitu ya, akun corporate yang memang untuk cari orang dengan status seorang yang memang cari kerja kan gitu. Jadi sistem ini tuh bisa merekomendasi gitu. Ini loh orang-orang yang lagi nyari kerja gitu. Gitu ya. By sistem yang ada lingkaran hijaunya. Kamu kasih frame open to work hijau gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu lagi nyari kerja nggak ditulis itu gimana? Sorry, aku jangan loncat dulu deh. Pertama itu ya, itu membantu. Yang kedua dari sisi kasat mata aja. Gitu. Tanpa aku baca profilmu, aku baru lihat fotomu ada lingkaran hijau, pasti kamu nyari kerja kan? Hampir bisa dipastikan. Karena sebagian orang yang masih ada lingkaran hijau adalah orang-orang yang sudah dapat kerja, LinkedIn ditinggalkan tanpa merubah statusnya. Itu jumlahnya kecil dan itu salah, jangan pernah gitu. LinkedIn harus di-maintain walaupun kamu udah kerja. Gitu. Harus itu. Karena kalau kamu mendatangi LinkedIn hanya untuk mencari kerja itu salah. Karena LinkedIn itu bangun network gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi harus seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan open to work itu kamu ilangin boleh nggak? Boleh. Tapi nanti di bagian highlight itu yang di bawahnya foto kamu itu dikasih kata-kata kunci bahwa kamu di situ ada tulisan open to work gitu. Jadi nanti kalau ada orang yang search di bagian kotak atas gitu ya, open to work atau talent ready gitu, atau fresh graduate atau experience apa, itu otomatis dia akan ngebaca ke situ. Gitu. Karena pertanyaan kamu terkait dengan foto, aku jawabin di foto dulu aja ya. Itu penting kalau kamu jadi job seeker, penting. Tapi nggak dicantumin pun nggak masalah. Frame itu untuk mempermudah juga sih, mempermudah si perekrut ya, mempermudah kamunya juga. Enggak juga nggak apa-apa kok. Gitu. Kalau ini jawabanku pribadi, karena dari dulu aku jadi pencari kerja, aku nggak pernah pasti lingkaran hijau-hijau. Gitu. Sama aja. Gitu. Terus Pak, kalau mau nge-apply pekerjaan ya, itu kan biasanya ada fitur yang langsung kita masukin apa? Easy apply. Ya. Apply. Bagusnya kayak langsung di situ aja atau kita buka profile rekruternya terus kita hubungin secara pribadi minta email atau langsung di situ aja baiknya. Ini adalah hierarki atau urutan cara kita melamar kerja. Oke? Urutan paling atas adalah ikuti arahan. Oke? Kan kita udah ngelihat lokernya nih. Arahan di loker itu apa? Kalau kamu ngelihat lokernya itu ada di menu jobs itu ya, terus ada easy apply, ya udah klik saja gitu. Kalau nanti akhirnya ada lowongan tapi nggak ada easy apply-nya, kamu klik. Setelah diklik kamu akan dialihkan ke halaman lain gitu ya. Ya sudah, berarti Anda disuruh ngisi itu, silahkan isi gitu. Atau yang lain ada yang bikin postingan, recruiter bikin postingan gitu kan, dibaca baik-baik, nanti di bawah tuh ada arahannya. Bagi yang sesuai kualifikasi atau yang berminat gitu, silahkan kirimkan ke email ini. Oh, berarti di email gitu. Kalau misalkan bagi yang berminat silahkan DM saya. Oh ya, berarti kamu add friend, kalau belum temenan terus di DM
gitu. Jadi jangan keluar dari arahan, itu urutan paling atas. Oke, gitu. Udah jawaban itu aja. Gitu. Karena nanti kalau nggak ada arahannya, baru nanti kamu boleh pakai cara macam-macam. Kadang suka ada sih, mungkin orangnya lupa gitu, rekruternya lupa, di poster, misalnya di posternya nggak ada cara apply-nya gimana gitu kan. Ya itu lebih ke sense kamu. Oh ini nggak ada ini, berarti aku bisa nanya langsung ke DM atau komen. Baik Ibu, saya berminat mau informasi untuk melamar melalui apa gitu. Boleh tanya. Gitu. Tapi kamu harus peka dulu sesuai arahan, oke, sesuai arahan, nggak usah ide. Tapi kalau memang nanti kamu lihat di postingan gitu ya, ada silahkan melalui email ini, kamu ngirimnya lewat email, terus nanti akhirnya kamu DM orangnya gitu ya, perkenalan, terus bilang gitu, saya baru saja melamar pekerjaan sebagai ini berdasarkan informasi yang ibu posting gitu. Saya sudah mengirimkan melalui email yang tertera gitu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih ya Bu, semoga saya dapat bergabung dengan perusahaan Ibu atau Bapak gitu. Udah, buat saya hello, bukan buat ngirim. Kecuali nanti dia komen lagi, oh coba dong kirimin CV-nya. Balik lagi ke hukum pertama, ikuti aturan. Nurut aja. Siap. Ini lagi saya Pak, ini kayak menurut saya penting banget. Boleh. Kalau saya lihat aktivitas saya di LinkedIn itu cuman kayak ngucapin kongres kayak gitu. Terus saya harus bikin postingan juga nggak sih? Apa kayak bingung aja mau ngepost apa, soalnya kan kalau di LinkedIn kita lihatnya orang intelektual ya postingannya ya. Saya harus ngepost apa biar rekruter tertarik sama LinkedIn kita, jadi kayak ajang promosi kita juga. Coba aku buka LinkedIn-mu dulu ya dari sini ya. Iya. Kayak ngucapin kongres. Oke. Oke, tak gitu. Aku udah ngeliat gitu ya. Jadi gini, aku nggak ngomong kita harus gimana. Aku harus jelasin dari awal ya. Pertama, pastiin kamu nulis CV-nya bener dulu. Pada saat nulis CV benar, informasi yang ada di CV silahkan dalam tanda kutip dikopas, di copy paste ke LinkedIn. Jangan pernah upload CV ke LinkedIn, itu cara salah. Walaupun nomor telepon, alamat ditutup, itu cara salah. Tempat tanggal lahir ditutup, itu salah. Jangan pernah upload CV ke LinkedIn, itu salah. Oke? Nanti aku jelasin detailnya di sesi yang kedua, yang no record gitu. Aku jelasin. Karena aku udah bahas terkait detailnya ke sini. Nah, pada saat sudah memastikan di kopas sesuai, jadi LinkedIn-mu tuh jadi CV online-mu ya, udah sesuai dengan CV, udah update gitu ya. Yang selanjutnya dilakukan adalah tingkatkan aktivitas. Aktivitasnya apa? Semua aktivitas yang memungkinkan bisa kamu lakukan. Gitu. Add friend lah, follow orang lah, komen lah, like ya like lah, posting lah. Makin banyak jenis aktivitas yang kamu lakukan akan mendatangkan link gitu. Ngelink dulu, baru nanti ngomongin ke rezeki gitu. Ngomongin ke kerjaan. Kongres nggak masalah, bikin postingan nggak masalah. Makin banyak makin bagus aktivitasnya. Ya kan? Ada pertemanan baru gara-gara kamu ngucapin ultah. Ada pertemanan baru gara-gara kamu komen. Ada pertemanan baru gara-gara kamu add friend baru gitu. Atau bikin postingan. Karena kita nggak tahu, dalam tanda kutip kita nggak tahu nih rezeki kita datangnya dari mana. Tapi LinkedIn ngajarin kita. Dari mana ngajarin kita? Tuh kalau misalkan ada orang yang ada ultah, tiba-tiba ngasih notif kan, ini ultah. Itu kan secara nggak langsung kayak tak, peka dong, dia ultah lo ngucapin dong itu. Kadang kita bingung mau ngobrolin apa. LinkedIn tuh ngajarin kita buat ngomong gitu. Terus kalau dia ngucapin ke kita pun, misalkan kita yang ultah nih, di situ kan baru mau ngetik ada suggestion. Iya. Gitu. Di situ ya LinkedIn ngajarin kita, tal, lo diucapin lo, jangan diem aja dong. Jadiin obrolan ini buat obrolan ke arah sesuatu yang profesional kayak gitu. Gitu, ke arah sana. Jadi lebih apa ya namanya ya? Kayak gitu. Paham ya? Jadi jawabannya apa? Makin banyak aktivitas. Ingat ya, jenis aktivitas enggak. Ini tuh bukan aplikasi untuk ngelamar dong, enggak gitu. Di satu sisi ngelamar kerja, di satu sisi membangun relasi, di satu sisi untuk belajar. Gitu. Ya kan? Itu.
Nah, ketiga aktivitas inilah yang namanya aktivitas positif produktif gitu. Ngelamar itu untuk berusaha mendekatkan rezekiku lebih dekat, membangun relasi itu, berkenalan itu bikin network makin lebar, belajar itu biar kemampuan kita makin tinggi. Hal itulah yang nanti akan menyebabkan kita akan, ya misalkan dapat kerja lah gitu ya, atau jadi lebih pinter lah gitu, atau mungkin kita jadi orang yang dalam tanda kutip bisa menolong sesama dalam satu network gitu. Itu. Jadi aktivitas jangan cuma interested, like gitu. Kalau kamu bingung, ya udah nggak apa-apa. Kamu mulai dari yang simple aja, komit sama diri sendiri. Setiap hari aku harus melamar kerja di LinkedIn 20 lamaran gitu. Kalau enggak, aku nggak tidur dulu gitu. Ditarget dulu. Itu untuk biar kamu konsisten ngelamar kerja gitu. Tiap hari aku harus buka, kalau ada yang ultah, aku harus ucapin. Itu biar kamu terbiasa memulai obrolan dulu gitu. Tiap hari aku harus browsing orang dengan job nih, misalkan kamu ketik kayak rekruter gitu. Biar aku tiap hari bisa nge-add orang dengan jabatan rekruter gitu ya. Harapannya berhubungan baik sehingga makin banyak kenalan rekruter, makin banyak info loker yang aku bisa lihat dari postingan dia gitu. Itu aja kuncinya. Nanti aku bahas di bedah LinkedIn gitu. Masih on progress nih apa namanya? Kontennya gitu. Biar belajar. Ditunggu. Aku mau bedah LinkedIn berdasarkan pengalamanku pribadi sih gitu. Jangan belum. Apalagi tak. Iya, kalau misalnya kan biasanya ada lowongan kerja yang di-post di LinkedIn, ada terus lowongan kerja yang sama di-post juga di Jobstreet atau di media lainnya. Nah, pilih salah satunya aja atau nge-apply di semua ini? Nge-apply di LinkedIn juga, nge-apply di Jobstreet juga. Ini bagus sih pertanyaannya. Ini serba karena gini, bagusnya tuh apply satu aja. Oke, bagusnya tuh apply satu aja, nggak usah spam. Tapi gitu ya, kadang itu rekruter tuh lebih aktif di satu daripada di yang lain gitu. Sehingga nanti ada dua pilihan. Ya udah di apply semuanya gitu ya. Atau aku cuma pakai yang sekarang yang lagi in apa sih, yang lagi rame sini. Ya udah ini yang itu aku cuekin gitu. Gitu. Jadi kalau saranku sih salah satu aja sih. Oke, salah satu gitu. Karena yang lain untuk lamar yang lain aja gitu. Karena dari tiga yang kamu sebut barusan kan ada yang salah satu yang dia lebih responsif kan, lebih cepat kan. Gitu. Daripada tiga-tiganya. Boleh nggak tiga-tiganya? Ya boleh gitu. Aku juga pernah ngelakuin kayak gitu. Aku lamar aja tiga-tiganya. Aku nggak tahu mana yang lebih cepat kok. Ibaratnya kamu bayanginya gini. Aku mau ngomong sama dia. Ya udahlah aku ngechat WA, ngechat Telegram gitu ya. Nge-DM IG gitu kan, nge-DM sini, ngirim email, kirim SMS gitu. Intinya ngomong yang sama gitu. Ya kira-kira gimana? Gitu. Kalau aku lebih nyaranin salah satu aja untuk yang sama. Yang pertanyaan general saya udah habis ya, Kak. Oke, gitu. Yang jadwal udah habis, kita sekarang lanjut ke yang lebih ini ya, gitu. Ya. Yang lebih serius gitu ya. Oke.